Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku siswa-siswi kelas 7, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 12, yaitu dengan tema Al-Khulafa'ur Rasyidin. Al-Khulafa'ur Rasyidin artinya adalah pemimpin-pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khulafa'ur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW atau Khalifatul Rasulillah. Ini secara bertahap ada 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika setelah Rasulullah SAW wafat, mereka lah yang menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang mempunyai kualitas tinggi karena mereka pribadi-pribadi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Maka mereka adalah generasi terbaik umat Islam yang pernah ada. Bahkan tidak ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang bisa disejajarkan dengan para Khulafa'ur Rasyidin tersebut. Khulafa'ur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kemudian beliau diangkat menjadi khalifah selama 2 tahun, dari tahun 632 sampai dengan 634 atau tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam, setelah Khadijah radhiyallahu anha. Dari dakwah Abu Bakar ini masuk Islam orang-orang hebat seperti Utsman bin Affan, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, seperti Thalhah dan Zubair, dan lain sebagainya. Beliaulah yang menjadi pendakwah pertama atau awal mula Nabi diangkat menjadi Rasulullah SAW, menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Beliau mendakwakan agama Islam. Beliau dinamai Abu Bakar karena Abu Bakar artinya bapaknya gadis, ya. Jadi istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis itu adalah Aisyah. Aisyah ini putri siapa? Putri Abu Bakar. Nama Abu Bakar aslinya kan Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian beliau dipanggil Abu Bakar, yang artinya bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian gelar As-Siddiq itu diperoleh beliau karena beliau selalu membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj yang paling pertama membenarkan peristiwa tersebut adalah Abu Bakar. Kemudian waktu diangkat menjadi khalifah, apa yang menjadi program Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yaitu beliau, PR pertama beliau adalah memerangi orang-orang yang murtad. Jadi
zaman dulu itu ketika Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang yang murtad dari ajaran Islam karena mereka masuk Islamnya ketika ada Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka menganggap masuk Islamnya sudah selesai, tidak perlu lagi beragama Islam. Lalu orang-orang seperti ini diperangi oleh Abu Bakar supaya kembali ke jalan Allah, ya, memeluk agama Islam lagi. Kemudian ada juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka tetap beragama Islam tapi nggak mau membayar zakat, memisahkan antara sholat dan zakat. Nah, ini juga menyimpang, makanya harus diperangi oleh Abu Bakar supaya tetap mau membayar zakat. Bukan hanya zakat fitrah saja, ya, zakat mal juga soalnya. Kemudian ada juga nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab ini yang beliau diperangi oleh Abu Bakar karena membahayakan, ya. Pengikutnya banyak sekali ini, siapa namanya, Musailamah al-Kadzab, sehingga beliau harus diperangi. Perangnya namanya perang Yamamah, dipimpin oleh Khalid ibnul Walid. Karena perang Yamamah ini banyak para sahabat yang meninggal dunia, padahal yang meninggal itu orang-orang yang hafal Quran. Makanya kalau banyak sahabat yang hafal Quran meninggal, Al-Quran bisa hilang. Karena zaman dulu Al-Quran itu cuma dihafal. Kemudian ada usulan dari Umar bin Khattab supaya Al-Quran ditulis, dibukukan, dikumpulkan gitu. Nah, ini kemudian disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Quran mulai dikumpulkan untuk menjaga Al-Quran dari kepunahan, ya, karena banyak orang yang hafal Quran meninggal dunia karena ikut perang melawan nabi palsu dan orang-orang murtad. Abu Bakar As-Siddiq juga setelah selesai memerangi orang-orang yang murtad, beliau mengutus beberapa pasukan untuk memerangi Kekaisaran Persia dan Romawi. Nah, ini dua kekuatan besar pada saat itu, negara-negara adidaya, ya, Romawi dan Persia. Ini programnya Abu Bakar kemudian, dan alhamdulillah juga sukses. Pasukan-pasukan ini berhasil mengalahkan Romawi dalam perang Yarmuk dan juga Kekaisaran Persia ketika perang Qadisiyah. Nah, namun ketika perang-perang ini Abu Bakar sudah wafat, ya. Jadi cuma program yang mencetuskan ini Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Nah, setelah menjadi khalifah selama 2 tahun, baru Umar bin Khattab meneruskan dipilih untuk meneruskan kepemimpinan Abu Bakar. Programnya Abu Bakar diteruskan oleh Umar. Nah, pada waktu Umar menjabat ini, Romawi dan Persia berhasil ditaklukkan. Kemudian umat Islam berhasil memperluas wilayahnya sampai dengan Irak dan Syam. Syam ini kalau sekarang Suriah, Yordania, Lebanon dan Palestina. Penerus Sayyidina Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab, ya. Nah, waktu Umar bin Khattab ini, umat Islam mencapai zaman keemasannya karena berhasil mengalahkan Persia dan Romawi. Nah, kemudian juga Mesir, dan tentu saja Jazirah Arab, ya. Jazirah Arab itu sudah dikuasai sebelumnya. Jazirah Arab itu ya sekarang Saudi Arabia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, itu Jazirah Arab.